Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line. Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. A. Hubungan manusia dengan ekonomi merupakan subjek kompleks yang menarik minat berbagai bidang penelitian seperti ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Teori yang mendasari hubungan ini mencakup pandangan ekonomi tradisional tentang manusia yang rasional dan egois dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, di era modern, teori ekonomi kreatif juga memperhitungkan peran kreativitas, inovasi, dan budaya dalam menciptakan nilai ekonomi. Hubungan ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks, dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Setiap makhluk hidup telah disediakan rezekinya, selama berikhtiar atau berusaha untuk mendapatkannya. Namun Allah tak pernah menjamin kesejahteraan ekonomi tanpa manusia melakukan usaha. B. Dari Homo economicus ke Homo ethicus. Homo economicus adalah konsep teori yang telah lama menjadi landasan dalam ilmu ekonomi. Konsep ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang selalu bertindak rasional demi mencapai keuntungan ekonomi pribadi. Pandangan ini menyiratkan bahwa manusia selalu membuat keputusan yang optimal berdasarkan informasi yang ada dengan tujuan memaksimalkan kepuasan atau laba pribadi. Homo ethicus mewakili pergeseran penting dalam pemikiran ekonomi yang menempatkan etika, kepedulian sosial, dan tanggung jawab sebagai unsur inti dalam pengambilan keputusan ekonomi. Homo ethicus menempatkan kepentingan bersama dan nilai-nilai etis sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Model ini mendorong individu untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi mereka. Dalam pemikiran Homo ethicus, pandangan etis semakin mendapat perhatian dari akademisi ekonomi, etis, dan praktisi ekonomi. Perubahan ini mencerminkan semakin kuatnya aspirasi untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, adil, dan manusiawi, seiring dengan konsep maslahah dalam Islam dan pendekatan etis dalam ekonomi. Homo ethicus menekankan tanggung jawab individu dalam menciptakan kebaikan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi semata. C. Sifat manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia memiliki fitrah yang cenderung kepada kebaikan dan kesempurnaan. Fitrah ini mencakup naluri manusia untuk mencari kebaikan, kebenaran, dan hubungan yang harmonis dengan pencipta dan sesama manusia. Sifat manusia dalam Islam mencakup akal, fitrah, naluri baik, keadilan, dan kasih sayang. Kirmani 2019 dalam bukunya Philosophy in the Islamic World, History of Psychology with Any Gaps menggambarkan bagaimana akal digunakan dalam Islam untuk memahami prinsip-prinsip moral dan etis yang harus memandu tindakan manusia. Selain itu, sifat keadilan dan kasih sayang dipahami sebagai landasan moralitas dalam hubungan manusia, termasuk dalam interaksi ekonomi. Ini menciptakan kerangka kerja moral bagi individu dalam pengambilan keputusan ekonomi mereka, yang tidak hanya mencakup keuntungan pribadi tetapi juga kesejahteraan umum dan kebaikan. D. Karakteristik keinginan dan kebutuhan. Manusia memiliki keinginan yang mencakup baik kebutuhan materi maupun non-materi. Keinginan materi mencakup hal-hal seperti kekayaan, properti, atau barang-barang fisik.
Sementara keinginan materi melibatkan aspek seperti cinta, hubungan, dan makna hidup, dan pemenuhan emosi. Bagi manusia, memilih keinginan mereka tercermin dalam prioritas dan nilai-nilai yang mereka terapkan. Prioritas ini seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut individu seperti etika, agama, atau prinsip-prinsip pribadi. Pemahaman ini menciptakan dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi yang mencakup pertimbangan etis dan moral. Keinginan dan kebutuhan adalah elemen penting dalam pemahaman perilaku ekonomi. Keinginan adalah aspirasi dan individu yang dapat sangat beragam dan tak terbatas dalam pandangan ekonomi konvensional. John M. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan meliputi aspek-aspek dasar yang dibutuhkan oleh manusia agar bisa bertahan hidup seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan bersifat mutlak dan harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan seseorang. Konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. 1. Pengertian konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang atau individu, perusahaan, maupun negara. Konsumsi secara umum diformalisasikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa telepon, dan jasa konsultasi hukum, belajar, atau kursus. Maka dapat dipahami bahwa konsumsi sebenarnya tidak identik dengan makanan dan minuman dalam istilah teknis sehari-hari, akan tetapi juga meliputi pemanfaatan atau penggunaan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. 2. Pengertian produksi. Produksi merupakan sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi. Manusia memenuhi planet ini. Menurut Dr. Muhammad Rawas Kolahi, kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intai yang secara harfiah dimaknai dengan ijadul sitain, mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau kiddamatu muaddin, pelayanan jasa yang jelas dengan menurut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan ekspektasinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. F. Konsep maslahah dalam konsumen dan produksi. Secara sederhana, maslahah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selain itu juga, maslahah diartikan yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhwawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. 1. Maslahah dalam konsumen. Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik sebenarnya terhadap sesuatu di langit maupun di muka bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh urgensi yang sangat besar dalam perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia.
Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan mengabaikan penegak manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. 2. Maslahah dalam produk. Prinsip yang bertujuan untuk menciptakan manfaat yang optimal bagi manusia atau konsumen. Maslahah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang bermakna memelihara tujuan syariat dalam meraih manfaat dan mencegah kemudaratan. Dalam konteks maslahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba atau profit yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi.